Pernah kebayang nggak kalau sebuah buku pelajaran ternyata bisa mengubah cara berpikir satu generasi? Nah, di Indonesia ada sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia namanya Cerdas Cergas yang mencoba melakukan hal itu. Tapi ini bukan sekedar buku biasa loh. Ini adalah semacam cetak biru untuk masa depan dunia pendidikan kita. Coba deh, lupain dulu bayangan kita soal buku teks yang kaku dan ngebosenin. Yang kita lihat ini adalah sebuah revolusi, ya, revolusi senyap di ruang-ruang kelas Indonesia. Sebuah alat yang dirancang bukan cuma buat ngajar, tapi untuk membentuk cara pikir generasi baru secara fundamental. Jadi, pertanyaannya, kok bisa ada perubahan sebesar ini? Buku ini tuh nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Buku ini lahir dari sebuah pergeseran filosofi pendidikan di seluruh Indonesia, sebuah usaha besar-besaran untuk bikin pembelajaran jadi lebih relevan dan benar-benar memberdayakan para siswanya. Oke, inti dari semua ini ada di satu konsep kunci, merdeka belajar. Tapi jangan salah sangka dulu ya, ini bukan berarti kebebasan tanpa aturan. Justru sebaliknya, ini adalah pendekatan yang sangat terstruktur yang dirancang untuk membuka potensi setiap siswa. Karena kan pada dasarnya nggak ada dua anak yang belajar dengan cara yang persis sama. Nah, kutipan dari buku ini sendiri ngejelasin semuanya. Coba perhatiin kata kuncinya, keleluasaan. Jadi ini bukan lagi soal maksa semua siswa masuk ke dalam satu cetakan yang sama, tapi lebih ke ngasih mereka ruang untuk tumbuh, sesuai dengan potensi alami mereka masing-masing. Oke, filosofinya keren, tapi gimana prakteknya di kelas sehari-hari? Ternyata semuanya dimulai dari hal yang paling dasar, belajar untuk melihat dunia secara objektif, apa adanya. Dan yang menarik, bab pertamanya tuh nggak langsung ngomongin sastra yang berat-berat. Justru sebaliknya, siswa diajak melakukan observasi ilmiah. Pakai belalang anggrek sebagai studi kasus, mereka belajar satu keterampilan yang krusial banget, yaitu memisahkan mana fakta, mana opini. Dan prosesnya itu dipecah jadi 3 langkah simple, tapi jenius banget. Ini ngajarin cara berpikir yang terstruktur. Pertama, klasifikasi dulu objeknya apa. Kedua, deskripsikan bagian-bagiannya. Dan ketiga, jelaskan apa manfaatnya. Ini benar-benar fondasi untuk berpikir kritis. Nah, dari observasi, levelnya langsung naik. Sekarang, siswa ditantang untuk menganalisis apa yang mereka lihat, membentuk opini yang kuat berdasarkan fakta, dan yang paling penting, belajar cara berargumen secara efektif. Dan coba lihat deh, cakupannya itu luas banget. Dari yang tadinya observasi ilmiah yang murni, sekarang masuk ke keterampilan sosial yang kompleks. Siswa belajar macam-macam, mulai dari cara nemuin kritik di dalam komik, sampai menguasai seni negosiasi. Selanjutnya, perjalanan belajarnya ngajak siswa buat ya jalan-jalan lintas waktu, mereka diajak masuk ke dunia sastra dan sejarah budaya. Ini bukti kalau kurikulumnya bukan cuma soal keterampilan praktis, tapi juga tentang membangun pemahaman yang dalam soal identitas. Ini nih yang unik banget dari pendekatannya. Sastra kuno kayak hikayat, itu nggak diajarkan seolah-olah cuma pajangan museum. Justru sebaliknya, siswa diajak untuk membangun jembatan ke cerita-cerita modern. Jadi mereka bisa lihat gimana ide dan cara bercerita itu berevolusi dan menghubungkan warisan budaya dengan dunia mereka sekarang. Oke, semua keterampilan tadi, dari observasi, argumen, sampai analisis budaya, semuanya itu ngerucut ke satu tujuan akhir. Tujuannya bukan buat nyetak siswa yang cuma bisa nyerap informasi, tapi buat mengubah mereka menjadi seorang kreator. Nah, ini dia puncaknya. Disinilah filosofi Merdeka Belajar itu benar-benar hidup. Siswa nggak cuma diuji pakai esai, tapi mereka dikasih kebebasan buat mengekspresikan pemahaman mereka. Bisa lewat komik, video, musik, pokoknya apapun medium kreatif yang mereka pilih. Jadi setelah lewat semua proses ini, profil siswa kayak gimana sih yang mau dibentuk sama model pendidikan baru ini? Apa hasil akhirnya? Jawabannya adalah tipe pembelajar yang benar-benar baru. Bukan lagi sekedar konsumen informasi, tapi seorang produsen. Produsen yang kritis, kreatif, dan mau terlibat aktif. Intinya, pendidikan bukan lagi soal ngisi kepala dengan fakta, tapi ngelatih pikiran buat mengamati, menganalisis, berdebat, dan pastinya berkreasi. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau model yang menggabungkan sains, seni, dan keterampilan sosial ini bisa merevolusi pelajaran bahasa, coba bayangin, apa yang bisa dilakukannya untuk mata pelajaran lain? Apa dampaknya kalau setiap kelas di seluruh negeri mulai pakai pendekatan ini? Subscribe for educational content.